Ya, ribuan haji furoda gagal berangkat. Ampuri berarti salah satu asosiasi ya, travel umroh ya, atau travel haji, sebut akibat pemerintah tak dapat kuota tambahan. Banyak dari travel itu kerjanya bagus sebenarnya. Jadi orang-orang, apalagi dia sudah pengalaman tahunan di sini. Jadi sepanjang dia kenal sumber visa, kemudian di sumbernya sana punya mitra yang bagus, ya seperti di teman-teman kita ini punya mitra-mitra bagus di sana ya. Mereka sudah punya perusahaan-perusahaan besar, mereka sudah bayar hotel, bayar tiket pesawat, mereka sudah bayar masyair, tenda-tenda. Jadi paketnya udah lengkap. Jadi kita bermitra dengan mereka sudah bayar semua dulu di awal. Sumber visa mereka juga sudah jelas, orang-orang yang memang sudah setiap tahun dapat jatah gitu. Ya, jadi pada dasarnya kan terjamin sebenarnya kan. Ya, cuman qadarullah masyafa'al, tahun ini pemerintah Saudi Arabia ada kebijaksanaan untuk mereformasi di sistem haji mereka. Ya, jadi ini kejadian-kejadian kan berulang. Di tahun kemarin yang meninggal 1800-an ya kalau nggak salah kemarin itu. Nah, itu hal yang seperti itu pahit kali bagi mereka gitu. Nah, dan itu kebanyakan yang terjadi itu karena orang-orang yang masuk haji tidak resmi. Ya. Boleh tahu nggak Ustadz, kenapa Saudi nggak bilang dari awal bahwa ini memang nggak ada furoda misalnya? Ini kan last minute. Mungkin biar teman-teman atau saya pribadi juga tahu tentang edukasinya mengenai visa furoda atau visa mujamalah ini kan koknya last minute aja, tiba-tiba deg-degan gitu loh. Kalau nggak keluar gimana gitu. Ya, jadi saya sebenarnya nggak bisa mewakili Saudi ya berbicara. Cuma ini kan tuh tanya ke saya, berarti itu pengamatan saya secara pribadi. Ya, karena memang kalau kita lihat ya, itu kan tadi ada 3 produk saya bilang. Jadi harusnya mulai dari B2B dulu, kuota negara diselesaikan. Kuota negara itu terlambat banget kemarin. Sebenarnya berarti kalau akhirnya bisa refund, berarti travel itu kan udah ngeluarin bayaran DP dulu ya ke vendor-vendor terkait yang ada di Saudi. Nah, ini seperti apa Ustaz? Betul, ini cakep deh pertanyaannya. Nah, ini di sinilah tingkat kemampuan travelnya. Dia bertransaksi dengan siapa? Jadi kalau dia bertransaksi dengan A1-nya langsung, itu lebih gampang dia. Karena biasanya A1-nya ini dia nggak perlu duit kita, dia sudah siap paketnya. Jadi seperti teman-teman kita ini, mereka cuman simpan deposit, tapi kalau tidak berangkat depositnya ditarik. Kalau terjadi kerugian itu kerugian mereka. Hangus. Kita nggak nanggung apa-apapun dari kerugian. Tapi ada sebagian sebagian travel dia nggak sampai ke situ. Dia hanya ke orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Nah, ini yang bikin panjang masalah sebenarnya.